Panitia Khusus, Pansus, DPRD Bali mulai bergerak menangani persoalan dugaan penyerobotan kawasan hutan negara. Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Bali pada Senin, 29 September 2025, anggota Pansus sekaligus Ketua Fraksi Gerindra PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa, SH, MH, menyoroti serius dampak penyerobotan hutan terhadap masa depan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat Bali. Harja Astawa menilai persoalan ini bukan hanya sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut keberlanjutan ekologi. Ia menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi, baik pusat maupun daerah, termasuk BPN, Balai Wilayah Sungai, BWS, serta aparat penegak hukum. Menurutnya, semua pihak harus bersinergi lebih serius agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap praktik yang merugikan negara. Selain itu, Harja Astawa menekankan bahwa aparat harus berani mengambil langkah tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran pidana. Ia juga mengingatkan agar Bali selektif dalam menerima investasi. Baginya, investasi tetap dibutuhkan, namun hanya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan maupun menyingkirkan masyarakat lokal. Lebih jauh, Harja Astawa menjelaskan pembentukan Pansus didorong oleh kebutuhan penanganan cepat. Pansus diberi masa kerja 6 bulan dengan target menghasilkan rekomendasi konkret terkait penegakan hukum, tata ruang, perizinan, dan pengelolaan aset negara. Ia memastikan DPRD Bali akan menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh demi menjaga hutan negara sebagai warisan penting generasi mendatang. Muncul beberapa terobosan terobosan dari OPD maupun APH, terutama dari pihak APH itu. Biasanya itu sudah, apakah ini karena statement Pak Jaksa Agung kemarin menyebabkan mereka gugut lagi, tapi kita tetap ambil hikmah positifnya. Karena khusus untuk di Bukit Share itu kan sudah lama. Kita di Dewan hanya berfungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi, Dan dari APH tadi, dari Polda juga kan minta itu. Hal-hal yang terindikasi ke proses pidana, dia minta rekomendasi, pasti kita akan berikan rekomendasi itu jika memang ada indikasi ke sana. Sementara itu, Ketua Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan, Pansus TREP, DPRD Bali, Made Suparta, menegaskan komitmen pihaknya untuk bekerja maksimal dalam menyelesaikan persoalan tata ruang, perizinan, dan aset. Ia menyampaikan apresiasi terhadap dukungan berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, OPD, lembaga hukum, akademisi, hingga masyarakat, yang dinilai memperkuat kerja Pansus. Salah satu isu penting yang dibahas adalah pemulihan fungsi konservasi hutan mangrove. Menurut Suparta, mangrove memiliki peran vital sebagai resapan air, penahan banjir, serta pelindung daratan dari gerakan air laut. Karena itu, seluruh kawasan mangrove di Bali akan dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya. Dalam rapat tersebut juga terungkap adanya sekitar 106 sertifikat tanah yang bermasalah karena berada di kawasan pesisir, perairan, maupun wilayah konservasi. Badan Pertanahan Nasional, BPN, disebut telah sepakat untuk mengevaluasi dan membatalkan sertifikat tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Suparta menambahkan, Pansus TREP bekerja beriringan dengan aparat penegak hukum. Sejumlah pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan di kawasan tebing, sungai, danau, serta pesisir pantai, kini tengah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali. Beberapa pengembang yang melanggar aturan bahkan sudah dikenai sanksi berupa penghentian aktivitas pembangunan di lahan pertanian produktif yang dilindungi. Seluruh pelanggaran-pelanggaran yang ada di ruang-ruang, tata ruangnya, tidak boleh membangun di tebing, tidak boleh membangun di sepadan sungai, tidak boleh membangun di sepadan danau, tidak boleh membangun di sepadan pantai. Ada regulasinya semua, ada space-nya, 100 meter kalau sepadan laut, 50 meter kalau sepadan danau, 5 meter kalau sepadan sungai. Itu akan dilakukan proses-proses justisia oleh pihak penegak hukum. Sudah mereka mengambil langkah-langkah. Bahkan kita lihat sendiri kawasan pertanian, lahan sawah dilindungi, lahan pertanian pangan berkelanjutan, itu pun sudah ada kegiatan pro justisia, penyelidikan dan penyidikan. Bahkan sudah ditutup berapa pengembang-pengembang yang ada di dekat Balian misalnya itu sudah pihak Kejaksaan Pol PP dan di tempat-tempat lainnya seluruh Bali. Ini sebagai konsep kita menjaga, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur, 100 tahun haluan Bali ke depan. Namun saat ke Bali ada perdanya.
Akademisi Profesor I. Ketut Sukuwati Lanang Putra Perbawa menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan hukum wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, dalam praktik hukum tidak boleh ada ruang untuk tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Ia menekankan, apabila dalam suatu kegiatan terdapat indikasi pelanggaran hukum atau tindakan yang menyimpang dari kewenangan, maka hal tersebut harus diproses dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Jadi semua yang melakukan perbuatan hukum harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau nanti kegiatan nanti ada dalam proses itu ada misalnya orang bermain-main dengan abuse of power, sebetulnya tidak boleh, kemudian jadi harus bertanggung jawab. Dan nanti kita lihat sejauh mana nanti memang teman-teman penegak hukum untuk melakukan kajian seperti itu. Kami dari kampus dan masyarakat sangat support apa yang dilakukan oleh tim Pansus dan apa yang dilakukan penegak hukum untuk kepentingan balik ke depan yang lebih baik. Sekaranglah momentumnya. Sikap tegas dalam menegakkan prinsip ini dinilai penting demi menjaga keadilan serta wibawa hukum di tengah masyarakat.